Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faiz. Bapak Ibu semuanya, setelah kemarin kita sudah bersama-sama membahas ya, masing-masing potensi bakat, ada banyak sekali ya, ada 34 tema bakat begitu yang Bapak Ibu nanti untuk bisa hafalkan begitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang alurnya adalah kemarin kan kita sudah membahas tentang cara ngetesnya ya. Bapak Ibu sudah mencoba semuanya ya. Setelah sudah mencoba semuanya, alat tesnya temubakat.com dan sebagainya, video tutorialnya sudah ada di share di Drive, Google Drive. Silakan di download, dilihat. Nah, setelah dilihat tutorialnya, diikuti langkah-langkahnya. Setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan hasil untuk tes bakatnya. Download PDF. Setelah download PDF, di situ Bapak Ibu bisa lihat yang kotak merah. Yang kotak merah itu ambillah ada 5 saja tiap anak ya. Misalnya satu kelas itu dikumpulkan jenis-jenis bakat yang ada di satu kelas itu ya. Nanti ada segitu sebanyak itu. Nah, lalu dipilih sesuaikan dengan tema yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin dengan metode spiderweb ya, dengan menemukan CP-CP atau capaian pembelajaran yang sama di indikator-indikator yang sama di tiap mapel. Nah, nanti mapel yang punya kesamaan itu nanti ada 3 mapel atau 2 mapel itu akan 4 mapel nanti bisa membuat project bersama dengan satu tema ya. Jadi nanti kerjasama guru-guru untuk membuat project tersebut gitu. Terus di sini setelah sudah ketemu temanya, diambil aspek-aspek bakatnya begitu ya. Nah, jadilah Bapak Ibu itu punya asesmen yang valid tentang project tersebut. Dasar membuat project itu adalah hasil tes bakat digital, dan dari hasil tes bakat digital satu kelas itu punya bakat yang dominan ini gitu Bu ya Bapak semuanya. Jadi dicari bakat-bakat yang unggul, yang paling dominan itu yang bisa dibuat project ya. Kalau masih ada sisanya yang belum masuk ke aspek di project tersebut gimana? Nanti bisa dipakai untuk tahun depan. Begitu nggih. Jadi tes bakat digital itu bisa dipakai hanya sekali saja, bisa untuk dipakai sekali untuk jenjang kelas 1 sampai kelas 3 kelas 1 sampai kelas 3 SMP misalkan begitu ya. Lanjut, nanti saya buat rincian, maksudnya ini aja contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri dan juga disesuaikan dengan panduan P5-nya disesuaikan begitu ya. Ada mata pelajarannya, misalkan mata pelajaran ada matematika, ada IPS, ada IPA misalkan begitu, tulis. Terus kelas berapa, semester berapa, ditulis di situ. Guru pengampunya siapa saja ya, di format ini yang sudah saya buat ini. Nah, terus jadwal pelaksanaannya kira-kira kapan ya, butuh waktu persiapan 1 bulan atau 2 bulan kah. Terus alokasi waktu, kira-kira mau ngambil waktu hari apa, jam mapel apa begitu ya. Nanti bisa ditukar-tukar jadwal misalkan, atau sudah di plotting sendiri ada perubahan jadwal di plotting sendiri pada tanggal ini khusus untuk pelaksanaan project P3 P5-nya ya. Lanjut untuk topik. Nah, topik ini berarti kan tema itu berarti tema besar. Misalkan temanya adalah save energy, tema besarnya. Tapi Bapak Ibu mengambil sebuah topik dari save energy itu adalah tentang hemat air. Nah, contohnya seperti itu. Jadi lebih detail daripada tema besarnya, lebih khusus ya. Lebih khusus daripada tema besarnya. Setelah topik sudah dipilih, deskripsi project ya, kira-kira diceritakan, deskripsikan projectnya, diceritakan itu bentuknya seperti apa, prosesnya seperti apa, harapannya apa, atau
sebelumnya ada masalah apa yang ingin dipecahkan misalkan begitu, atau untuk apa ya, mungkin nilai-nilai di tes bakat digital ini juga boleh dimasukkan bahwasanya untuk mengasah bakat dan untuk apa namanya, em, agar anak itu fitrah bakatnya itu berkembang begitu bisa. Terus capaian pembelajaran dimasukkan Bu, Bapak yang tadi sudah mirip-mirip ya di Tab Maple ada yang mirip itu capaian pembelajaran di Spiderweb itu yang pas bikin kurikulum untuk tema besarnya itu bisa dituliskan ya capaian pembelajaran apa saja tinggal disalin. Terus dimensi profil pelajar Pancasila dimensinya kan ada 6 itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih misalkan benalar kritis, mandiri, terus ada apa namanya? Kebinekaan tunggal ika, kebinekaan misalkan begitu juga bisa. Dimasukkan aja ada 3 gitu ya, ada 3 poin atau ada berapa poin begitu. Lanjut, hasil asesmen aspek bakat tes bakat 30 tema. Nah, dari proyek tersebut kira-kira yang kegiatan proyek ini adalah kayak yang saya contohkan sekarang adalah market day ya. Untuk jualan misalkan begitu. Berarti kira-kira ketika orang sedang berjualan yang muncul adalah bakat apa? Yang dibutuhkan adalah bakat apa? Itu kayak seolah-olah kayak misalnya Bapak Ibu kayak merekrut karyawan, kira-kira punya spesifikasi apa di posisi tersebut, di posisi marketing kira-kira punya spesifikasi atau job spek apa saja begitu. Misalkan harus punya harus menguasai digital marketing, harus apa. Nah, itu bisa di apa namanya, aspek-aspek tersebut bisa diambil dari hasil tes bakat ya, dari hasil tes bakat yang Bapak Ibu sudah asesmen ke anak itu dimasukkan. Saya pengen mengasah bakat ini, bakat ini, bakat ini di proyek market day misalnya atau proyek save energy tadi misalkan hemat air ya, masukkan aja gitu. Setelah itu Bapak Ibu juga masukkan, kan tadi 30 tema berbeda dengan 34 sifat bakat produktif. Nah, 34 sifat bakat produktif itu juga dimasukkan ya. Kira-kira dengan apa saja sifat bakat produktif yang dimunculkan saat melakukan proyek tersebut ya. Terus tuliskan tujuannya, persiapannya apa saja, alat bahan dan sebagainya, pelaksanaannya, step-stepnya seperti apa, dan siswa punya tugas apa saja begitu ya. Terus ini mungkin contoh juga nanti bisa dikreasikan, ditambahkan, ini hanya contoh format laporan penilaian aspek bakat ya, aspek marketing misalkan ya, indikator aspeknya membuat desain marketing online, membuat desain marketing offline misalkan begitu. Terus jadi laporan penilaian aspek bakat ini adalah yang apa ya, diambil dari aspek-aspek 30 tema bakat yang tadi ini, yang di sini yang sudah di apa namanya, dicantumkan di sini ya. Hasil asesmen aspek bakat itu semuanya itu dimasukkan ke aspek laporan penilaian aspek bakat ya. Nanti indikatornya di breakdown kira-kira apa saja indikator aspek untuk keberhasilannya. Nanti kalau anak-anak itu bisa sudah melakukan berarti dikasih nilai berapa. Nanti ada yang bertugas sebagai observer ya, yang menilai, ada yang tugasnya sebagai instruktur atau pemandu, ada yang tugasnya untuk mengkondisikan anak gitu. Nanti jadi guru-guru mapel ada 3, 4, 5 itu saling punya job-job masing-masing begitu ya. Nah, terus ini ada misalkan bakat treasury ya, mampu mengelola keuangan, pembelajaran modal dan sebagainya. Nah, terus untuk laporan penilaian proyek Pancasila ini nanti kan saya ambil contoh misalkan kalau mau bikin rapotan proyek pelajar Pancasila itu bisa hanya bentuk deskriptif. Makanya saya di sini mencantumkan laporannya penilaian dalam bentuk deskriptif ya. Nanti bisa mendeskripsikan bagaimana hasil setelah pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan. Si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa pengampatannya begitu. Apakah ada yang tidak nyaman, ada yang tidak minat, ada yang tidak bisa, semuanya itu masuk nanti ke deskriptif, tiap individu masing-masing berbeda ya. Makanya memang di sini seorang asesor penilai itu memang harus jeli, harus apa namanya, fokus, harus apa namanya ya, katakanlah memang apa namanya, bisa menilai, paham dengan aspek-aspek yang akan dinilai agar
tidak bolak-balik lihat kertas ya, jadi sudah di luar kepala biar langsung catat begitu, langsung isi gitu ya. Terus bawahnya laporan penilaian individu, boleh silahkan nanti bisa dikreasikan dengan di panduan buku panduan P5-nya itu di dalamnya ada apa saja. Misalkan ada mandiri, ada aspek P3-nya, ada mandiri, ada kreatif, ada apalagi misalnya Bapak Ibu ambil nanti indikator keberhasilan disesuaikan dengan panduan dari pemerintah ya. Oh, kalau mandiri itu aspek indikatornya ini dan sebagainya, nanti tinggal dinilai. Nah, nanti nilainya bisa terpisah-pisah, misalkan deskriptif sendiri, ada penilaian aspek bakat sendiri, ada penilaian aspek P5-nya sendiri juga boleh. So, terserah nanti sesuai dengan kebijakan kurikulum masing-masing sekolah. Begitu nggih. Ya. Nah, ini saya ambil sebuah penugasan ya untuk Bapak Ibu semuanya, ambil satu siswa untuk di asesmen ya. Jadi saat di asesmen itu buatlah video singkat aja, nggak masalah, hanya untuk bukti kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan. Yang kedua, siswa tes bakat lalu diinterpretasikan ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada kamera di depan, nanti seolah-olah Bapak Ibu itu kayak menjelaskan, ini loh interpretasinya bakatnya anak ini terus jangan kayak apa namanya, kayak seorang orang yang ngetes gitu ya. Jadi ikut menginterpretasikan, jadi seolah-olah jangan menginterpretasikan di dalam kamera, di depan kamera. Terus yang selanjutnya, carilah tema project dengan metode spiderweb, lalu carilah kesamaan di tiap capaian pembelajarannya yang cabang-cabang itu tiap mapel untuk mendapatkan tema project profil Pancasila ya. Jadi Bapak Ibu nanti bikin spiderweb ya dengan Word ya, nanti bisa diblok mana yang bisa dijadikan apa ya, satu untuk satu tema. Oh, ini satu tema ini boleh. Nanti diwarna-warni juga boleh atau dengan cara yang lain, terserah Bapak Ibu, yang penting nanti bentuknya kayak yang ada di slide yang saya bikin kemarin begitu ya. Nanti bisa diupload file bentuknya PDF, nanti kirim ke guru ke guru mengajar ya. Terus buatlah laporan project P3 yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi oh iya, hasil tes Bapak Ibu ngetesnya itu juga diupload ya. Setelah di temubakat.com itu diklik download PDF lah, PDF-nya juga ikut diupload ya dengan spiderweb-nya bareng. Terus buatlah laporan project P3 yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Iya, jadi file di-upload ya. Jadi filenya itu di-upload dulu. Nanti Bapak Ibu bikin laporan yang sesuai format yang saya buat itu. Nanti boleh ditambahkan sendiri, diedit sendiri, dipercantik sendiri. Kira-kira apa namanya? Nanti bisa di-upload ya dengan dengan format PDF. Terus semua tugas-tugas yang tadi itu dikumpulkan jadi satu folder dengan dinamai oleh Bapak Ibu semuanya ke tugas admin guru mengajar.id. Video maupun file semuanya itu ditulis dengan format nama lengkap, nama tugas, dan ada spasi guru mengajar. Oke, terima kasih. Itu bisa nanti jadi pertemuan yang terakhir ini Bapak Ibu lebih aktif untuk prakteknya ya. Jadi lebih banyak prakteknya, ini hanya sekedar arahan saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.